Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, kami dari kelompok 1 akan membawakan video mengenai alih fungsi lahan dengan saya, Amalia Cifatul Maula nomor absen 5, Bedan Devara Fauzia nomor absen 7, Muhammad Yusak Afandi nomor absen 16, Rina Dwi Febrianti dengan nomor absen 24, dan Rifki Syalfa Saputra nomor absen 27, juga Nabila Nur Abida nomor absen 20. Selamat menyaksikan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah berkaitan erat dengan interaksi dua wilayah atau lebih. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan dan potensi yang dimiliki desa dan kota. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan cara pengelolaannya. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan daerah-daerah yang berada di pinggiran kota menjadi sebuah tempat yang dijadikan alih fungsi lahan. Hal tersebut pastinya ada dampak positif dan negatifnya, karena suatu hal yang kita lakukan selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk tahu lebih dalam mengenai alih fungsi lahan, akan dilanjutkan mengenai materi pengertian alih fungsi lahan. Jadi, apa sih alih fungsi lahan itu? Alih fungsi lahan atau yang biasa juga disebut dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi yang lain dan menjadikan dampak negatif terhadap lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa faktor pendorong adanya alih fungsi lahan. Yang pertama, faktor produksi, yang kedua faktor infrastruktur, yang ketiga ada faktor ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor budaya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dari alih fungsi lahan. Yang pertama ada peningkatan nilai ekonomi, yang kedua ada penyediaan lapangan pekerjaan, yang ketiga ada peningkatan infrastruktur, yang keempat ada peningkatan aksesibilitas, yang kelima ada diversifikasi ekonomi, yang keenam ada peningkatan pendapatan pemerintahan, yang ketujuh ada pengembangan pariwisata, yang kedelapan ada peningkatan layanan umum, yang kesembilan ada inovasi teknologi, dan yang terakhir ada penyediaan perumahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari alih fungsi lahan. Yang pertama yaitu kehilangan habitat alami, yang kedua yaitu peningkatan polusi udara, yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem, yang keempat masalah trafik dan kepadatan, yang kelima krisis air dan sumber daya, yang keenam yaitu perubahan iklim lokal, yang ketujuh yaitu ketegangan sosial, yang kedelapan yaitu peningkatan kebutuhan energi, yang kesembilan yaitu kesulitan akses ruang terbuka hijau, yang ke-10 yaitu penyempitan lahan pertanian. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang telah mengalami signifikan alih fungsi lahan seiring dengan pertumbuhan serta perkembangan ekonominya. Berikut beberapa aspek alih fungsi lahan di Surabaya yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan perkotaan. Beberapa area pertanian dan perumahan tradisional telah beralih menjadi kawasan komersial dan hunian vertikal. Yang kedua yaitu perkembangan infrastruktur, menyebabkan alih fungsi lahan dari daerah sekitar untuk menyesuaikan kebutuhan aksesibilitas dan logistik. Yang ketiga yaitu rehabilitas kawasan tepi air. Daerah sekitar Sungai Surabaya dan wilayah pantai telah mengalami upaya rehabilitasi dan revitalisasi yang melibatkan alih fungsi lahan untuk mengembangkan kawasan rekreasi dan promenade. Yang terakhir yaitu pembangunan pusat perbelanjaan dan hunian vertikal. Lahan yang sebelumnya mungkin digunakan untuk pertanian atau pemukiman tradisional kini bisa dialih fungsikan menjadi pusat perbelanjaan atau kompleks hunian vertikal. Itu dia penyampaian materi dari kami, kelompok 1. Kami berharap teman-teman sekalian bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.